15 Juni kemarin, kualitas udara Jakarta jadi yang terburuk di dunia. Saat itu, indeks kualitas udara atau AQI Jakarta mencapai angka 188. Angka ini masuk kategori merah atau tidak sehat. Kan partikel PM 2,5 dari polusi udara dapat memicu depresi. Transportasi masih jadi penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta. Maka, salah satu solusi terbaik adalah beralih ke transportasi publik. Selagi kualitas udara masih belum baik, kita bisa juga memakai masker. Beberapa jenis masker yang ideal, N95, KN95, dan FFP2. Sedangkan yang tak direkomendasikan, masker dan penutup wajah berbahan kain. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi AirVisual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Dampak terpapar polusi udara, di mana penelitian mengungkap polusi udara menjadi pemicu berbagai macam penyakit pada manusia, mulai dari gangguan ringan seperti iritasi mata dan juga kulit, lalu gangguan fungsi hati, bahkan untuk dampak jangka panjangnya ini bisa kanker, dan dalam kasus berat ini bisa menyebabkan kematian. Salah satu gangguan kesehatan yang seringkali ditemukan pada orang yang terpapar udara kotor adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Populasi paling berisiko terhadap dampak polusi udara adalah para pekerja luar ruangan. Risiko dampak berat polusi udara tidak instan, dibutuhkan akumulasi 10-15 tahun polutan yang masuk ke tubuh bisa menjadi sel kanker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi sekilas atau cuplikan video mengenai pencemaran udara yang ada di Indonesia. Dan untuk cuplikan selanjutnya, penjelasan secara jelas mengenai pencemaran udara oleh kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan untuk menambah pemahaman masyarakat awam tentang bahaya dari polusi udara. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada WOD Mutmainah, WOD Nur Insan Sakinah Logo, WOD Nur Wahyu Nimbai, WOD Salehah, dan WOD Diva Rafida Palaido. Masalah pencemaran udara adalah masalah yang setiap tahunnya selalu terjadi. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta kebakaran hutan. Meningkatnya jumlah aktivitas manusia pada zaman modern saat ini, sehingga memerlukan peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor yang setiap harinya menghasilkan zat polutan sebagai pencemar udara. Alhasil, udara bersih yang sebagai sumber pernafasan menjadi tercemar yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia yang juga dapat merusak lingkungan ekosistem. Dengan dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan penduduk akan diikuti oleh pertumbuhan sektor lain seperti industri dan transportasi. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian, di sisi lain juga memberi dampak negatif berupa pencemaran udara akibat peningkatan emisi kendaraan bermotor. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu WOD Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya WOD Mutmainah dengan NIM J1A121219. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pencemaran
berdasarkan Undang-Undang Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, bahwasanya pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Nah, sumber pencemaran udara dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber perkotaan dan industri, yang kedua, sumber pedesaan atau pertanian, dan yang terakhir yaitu sumber alami. Baik, sekian dari saya. Untuk pemateri kedua akan dibawakan oleh Wode Nur Insan Sakina Logo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Nur Insan Sakina Logo dengan NIM J1A121221. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara dapat dibagi menjadi 3, yaitu sumber perkotaan atau industri, sumber pedesaan atau pertanian, dan 3, sumber alami. Sumber perkotaan atau industri ini berasal dari kemajuan teknologi yang mengakibatkan banyak pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. 2. Sumber pencemaran udara untuk wilayah pedesaan atau pertanian, yaitu dengan penggunaan pestisida sebagai zat senyawa kimia atau zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh. Virus dan zat-zat lainnya digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian tanaman. 3. Sumber alami berasal dari alam seperti abu yang dikeluarkan akibat gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang bertiupan akibat tiupan angin, bau yang tidak enak akibat proses pembusukan, sampah organik, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Ya, untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan materi yang pertama pada tabel di samping, yaitu ada kriteria kualitas udara. Di sini sudah terbagi menjadi kategori, rentang, dan ada pula penjelasannya. Yang pertama ada kategori baik dengan rentang 0 sampai 51. Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan, ataupun nilai estetika. Pada kategori yang kedua yaitu sedang 51 sampai 100. Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Selanjutnya kategori tidak sehat 101 sampai 199. Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia atau kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan atau nilai estetika. Selanjutnya tidak sehat, sangat tidak sehat 200 sampai 299. Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Dan yang terakhir yaitu yang berbahaya 300 sampai 50.000. Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan zat-zat polutan. Pencemaran udara disebabkan oleh zat-zat pencemaran udara atau yang biasa disebut dengan polutan. Setiap polutan memiliki dampak yang berbeda-beda antara jenis satu dengan jenis yang lainnya. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara diantaranya yaitu ada karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, fluorokarbon, timbal, dan partikular. Zat polutan di udara bebas memiliki beberapa sifat bentuknya, yaitu ada yang memiliki bau, ada yang tidak memiliki bau, dapat dilihat, tidak dapat dilihat, dan berwarna atau tidak berwarna. Sekian dari saya. Untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Wode Saleha. Perkenalkan, nama saya Wode Saleha dengan NIM J1A121224. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu dampak pencemaran udara.
Berbicara mengenai pencemaran udara, tentu banyak dampak yang ditimbulkan. Antara lain yaitu dapat mengganggu kesehatan, kerusakan lingkungan, dan juga hujan asam. Kesehatan pada manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti paru-paru, infeksi saluran pernapasan, jantung, dan dapat menimbulkan kanker. Selanjutnya, efek yang ditimbulkan pada lingkungan ekosistem adalah kerusakan di mana lingkungan ekosistem tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup seperti akibat kebakaran hutan itu dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan hujan asam itu disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan polutan dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Polutan tersebut dapat berasal dari knalpot motor, mobil, dan industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak. Untuk pemateri terakhir akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ode Diva Rafida Palaido. Perkenalkan, nama saya Ode Diva Rafida Palaido dengan NIM J1A121227. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai kesadaran masyarakat. Kesadaran adalah sadar akan perilaku atau perbuatan yang dilakukan. Kesadaran tentang lingkungan hidup mencakup banyak segi. Di antaranya yang pertama yaitu segi kognitif, pengetahuan dan keterampilan, yang kedua segi afektif atau sikap, dan yang ketiga yaitu segi perilaku seseorang ketika terlibat dalam sebuah aksi lingkungan secara perorangan atau kelompok. Melalui pendidikan formal maupun non-formal, kesadaran tersebut dapat dicapai. Menjaga lingkungan di sekitar kita merupakan aspek dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Cara sederhana yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan diantaranya yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya dan juga melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuhan atau pohon baik di sekitar rumah, pinggir jalan maupun hutan. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari materi presentasi kami yaitu bahwa udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh zat-zat pencemaran udara yang biasa disebut dengan polutan. Dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara yaitu dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup, kerusakan lingkungan ekosistem, dan hujan asam. Kesadaran tentang lingkungan hidup mencakup 3 segi. Yang pertama yaitu segi kognitif, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu ada segi efektif atau sikap dan segi perilaku seseorang ketika terlibat dalam sebuah aksi lingkungan secara perorangan atau kelompok. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, perlu adanya kesadaran bagi semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun penghasil limbah polusi udara, agar dapat bersama-sama menjaga dan mengatasi pencemaran udara. Nah, dapat kita ketahui potensi negatif dari polusi udara sangat besar buat generasi yang akan datang. Oleh karena itu, generasi muda perlu terus menjaga kesadaran pentingnya hak udara bersih. Permasalahan polusi udara sebenarnya semua harus dimulai dari individu itu sendiri. Tetapi untuk menyadarkan ini semua harus dari masyarakat secara luas. Hal tersebut sangat penting karena 20 tahun dari sekarang kalau tidak teratasi, ini sangat buruk bagi generasi di bawah kita. Dan yang mendapatkan konsekuensi terbesar adalah generasi milenial dan generasi seterusnya. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.